pagi pemirsa, selamat datang di Kampus Newsroom. Belajar serius dikemas ala berita. Bersama saya, Zikra Aulia Fani. Baik pemirsa, pada pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kali ini, sedikit berbeda, karena dosen tidak memberikan materi secara langsung. Melainkan materi pada pertemuan kali ini disampaikan oleh presentator dari mahasiswa KPI 5D. Baik pemirsa, kita awali dengan sejarah jurnalistik di Indonesia. Jurnalistik berasal dari kata acta diurna. Istilah ini muncul pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Istilah akta diurna ini merupakan papan pengumuman yang kira-kira seperti majalah dinding atau papan informasi pada saat ini. Akta diurna dipercaya oleh peneliti sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa, atau surat kabar pertama di dunia. Tokoh yang pertama memerintah menggunakan akta diurna ini adalah seorang raja di Romawi yang bernama Julius Caesar. Selanjutnya Julius Caesar pun disebut sebagai Bapak Pers Dunia pada tahun 2011. Dari kata akta diurna inilah, secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni kata diurnal dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Kata tersebut selanjutnya diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal yang berarti hari atau catatan harian atau laporan. Dari kata jurnal, ini muncullah kata diurnalis dan jurnalis atau wartawan. Baik pemirsa, regulasi dan undang-undang pers di Indonesia. Pers di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Aturan ini dibuat untuk menjamin kebebasan pers, tetapi juga memberi batasan hukum agar pers bisa berjalan dengan profesional dan bertanggung jawab. Kenapa Undang-Undang Pers ini dibuat? Karena, yang pertama, kebebasan pers itu bagian dari demokrasi. Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Kebebasan mengeluarkan pikiran, pendapat, sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Yang kedua, hak asasi manusia atau HAM. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, pengaduan, dan menyampaikan informasi. Hak ini penting untuk menegakkan keadilan, kebenaran, mencerdaskan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, peran penting pers nasional. Pers menjadi alat komunikasi penyebar informasi dan pembentuk opini masyarakat. Pers harus bebas dari campur tangan pihak manapun supaya bisa bekerja profesional. Keempat, pembaruan hukum. Undang-Undang Pers yang lama, Undang-Undang Nomor 11 1966, Undang-Undang Nomor 4 1967, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka dibuatlah Undang-Undang baru tahun 1999. Bagian penting dari Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 adalah pers bebas mencari, menyampaikan, dan menyebarkan informasi. Pers punya peran penting untuk menjaga demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Pers juga harus profesional dan menghormati hak asasi manusia. Ada kontrol sosial yaitu pengawasan masyarakat terhadap pers. Misalnya, lewat hak wajib jika pemberitahuan merugikan orang berhak membantah atau menanggapi. Hak koreksi, Media Watch, atau Dewan Pers. Selanjutnya, penerapan kode etik jurnalistik dalam praktik jurnalisme. Menerapkan kode etik jurnalistik sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media. Kode etik jurnalistik adalah sekelompok prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan tanggung jawab seseorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Jika diterapkan dengan baik, kode etik ini bisa meningkatkan kredibilitas jurnalisme, memastikan informasi akurat dan seimbang, serta menjaga integritas dalam dunia jurnalisme. Ada cara-cara untuk menerapkan kode etik jurnalistik dalam membangun kepercayaan publik. Pertama, adanya keadilan dan keseimbangan informasi. Dapat diketahui bahwa penerapan kode etik jurnalistik sangat penting untuk memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap media.
Jika media selalu menjunjung tinggi prinsip kode etik ini, maka media dapat menjadi sumber informasi yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Dengan menyajikan informasi secara detail, adil, akurat, dan objektif, media bisa membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih bijak, serta berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan demokratis. Selain itu, penerapan etika pers juga berperan dalam melindungi kebebasan pers dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi. Ketika media menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang tinggi, media dapat menjadi pemelihara kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Sejarah perkembangan jurnalisme di dunia menunjukkan bahwa praktik penyampaian informasi sudah ada sejak abad ke-17 melalui surat kabar sederhana, lalu berkembang ke radio, televisi, hingga media digital. Di Indonesia, jurnalisme memiliki penjelasan panjang sejak masa kolonial sebagai alat perlawanan berkembang pesat pasca kemerdekaan untuk membangun identitas bangsa, hingga mengalami keterbatasan pada masa Orde Baru akibat kontrol politik. Reformasi 1998 menjadi titik balik yang menjamin kebebasan pers, sehingga jurnalisme kini semakin berperan dalam menjaga demokrasi, transparansi, dan fungsi kontrol sosial. Regulasi dan undang-undang pers di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kemerdekaan pers sekaligus menetapkan tanggung jawab sosialnya. Dewan Pers hadir sebagai lembaga independen yang berfungsi melindungi wartawan dari kriminalisasi, mengawasi praktik jurnalistik, serta menegakkan standar profesi. Selain itu, terdapat aturan lain seperti Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang memperkuat ekosistem hukum pers di Indonesia. Regulasi ini menunjukkan bahwa kebebasan pers harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak disalahgunakan. Penerapan kode etik jurnalistik menjadi pedoman utama dalam menjaga profesionalisme jurnalis. Prinsip yang ditekankan antara lain keakuratan, keberimbangan, independensi, serta larangan mencampur aduk fakta dengan opini. Wartawan juga dituntut menghormati privasi, menjunjung atasan praduga tak bersalah, dan menghindari berita bohong atau fitnah. Baik pemirsa, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kali ini.